diharapkan kepada semua partisipan kegiatan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua ICT Komputer Community SMAN 6 Bone untuk kembali ke posisi masing-masing. Acara akan segera dimulai. Acara akan dilanjutkan dengan pemaparan visi dan misi serta program kerja pasangan calon ketua dan wakil ketua ICT Komputer Community SMAN 6 Bone yang akan diawali dengan pembacaan laporan pertanggungjawaban pengurus ICT Komputer Community SMAN 6 Bone periode tahun 2024 yang diwakili oleh salah satu kakanda pengurus. Disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sempat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka pemilihan ketua dan wakil ketua ICT Komputer Community SMAN 6 Bone periode tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Amalia Ramli selaku Sekretaris ICT Komputer Community SMAN 6 Bone periode tahun 2024. Di sini saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban pengurus ICT Komputer Community SMAN 6 Bone periode tahun 2024. Jenis kegiatan: mengadakan pembersihan di lingkungan lab sebelum latihan. Tujuan: untuk mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan. Sasaran: anggota ICT SMAN 6 Bone. Keterangan: terlaksana. Jenis kegiatan: open recruitment anggota baru ICT SMAN 6 Bone. Tujuan: untuk mendapatkan anggota baru yang sesuai dan layak menjadi anggota ICT SMAN 6 Bone. Sasaran: siswa baru SMAN 6 Bone. Keterangan: terlaksana. Jenis kegiatan: mengadakan lomba membuat poster menggunakan Canva. Tujuan: untuk melatih kreativitas anggota ICT. Sasaran: kelas 10 dan 11. Jenis kegiatan: outbound. Tujuan: melatih mental, kedisiplinan, pengetahuan serta membentuk karakter anggota ICT. Sasaran: kelas 10 dan 11. Keterangan: terlaksana. Jenis kegiatan: persami. Tujuan: mempererat hubungan persaudaraan antar anggota dan memperdalam materi yang telah diberikan. Sasaran: anggota kelas 10 dan 11. Keterangan: terlaksana. Jenis kegiatan: mengadakan lomba membuat surat resmi dan desain grafis. Tujuan: untuk melatih kemampuan anggota ICT. Sasaran: anggota kelas 10 dan 11. Keterangan: terlaksana. Jenis kegiatan: membuat absensi dan mencatat kehadiran pengurus dan anggota. Tujuan: melengkapi berkas kegiatan. Sasaran: seluruh anggota ICT SMAN 6 Bone. Keterangan: terlaksana. Jenis kegiatan: mengarsip dan menyiapkan berbagai dokumen dan laporan yang dibutuhkan oleh ekstrakurikuler. Tujuan: untuk menjaga agar data-data atau berkas ICT tidak hilang dan memudahkan dalam pendataan di hari kemudian. Keterangan: terlaksana. Jenis kegiatan: membuat laporan keadaan dan kegiatan ICT SMAN 6 Bone. Tujuan: untuk mendapatkan keterangan serta bukti kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Keterangan: terlaksana. Jenis kegiatan: melakukan pengecekan lambang, ID card, dan PIN. Tujuan: untuk meningkatkan kedisiplinan sebagai tanda pengenal untuk para anggota ICT SMAN 6 Bone. Sasaran: anggota ICT SMAN 6 Bone. Keterangan: terlaksana. Jenis kegiatan: pengecekan kinerja setiap bidang dilakukan sekali sebulan. Tujuan: untuk mengetahui jalannya suatu program setiap bidang. Sasaran: pengurus ICT SMAN 6 Bone. Keterangan: terlaksana. Jenis kegiatan: mencatat dan memberikan sanksi kepada pengurus dan anggota yang melanggar aturan. Tujuan: untuk meningkatkan kedisiplinan anggota ICT. Sasaran: anggota ICT SMAN 6 Bone. Keterangan: terlaksana. Jenis kegiatan: mengadakan literasi Al-Quran sebelum memulai latihan. Tujuan: dapat mengembangkan dan menumbuhkan
budaya literasi di sekolah. Sasaran seluruh pengurus dan anggota ICT SMA Nambone. Keterangan terlaksana. Jenis kegiatan melaksanakan sholat berjamaah dan wajib membawa alat sholat. Tujuan untuk menjalankan kewajiban sebagai umat Islam. Sasaran seluruh pengurus dan anggota ICT SMA Nambone. Keterangan terlaksana. Jenis kegiatan membuat laporan absensi sholat. Tujuan untuk mendisiplinkan dan membiasakan sholat berjamaah dan untuk melatih kejujuran siswa. Sasaran pengurus dan anggota ICT SMA Nambone. Keterangan terlaksana. Jenis kegiatan mengadakan kultum setelah pelaksanaan sholat asar berjamaah. Tujuan melatih public speaking dan menumbuhkan sikap percaya diri kepada anggota ICT SMA Nambone. Sasaran kelas 10 dan 11. Keterangan terlaksana. Jenis kegiatan mengadakan evaluasi mengenai materi Microsoft Office. Tujuan melihat tingkat pengetahuan anggota ICT SMA Nambone. Sasaran kelas 10 dan 11. Keterangan terlaksana. Jenis kegiatan pengenalan dan pemberian materi Photoshop. Tujuan untuk menambah pengetahuan anggota. Sasaran kelas 10 dan 11. Keterangan terlaksana. Jenis kegiatan pengenalan dan pemberian materi Corel. Tujuan untuk menambah pengetahuan anggota. Sasaran kelas 10 dan 11. Keterangan terlaksana. Jenis kegiatan pemeriksaan catatan setelah pemberian materi. Tujuan melatih kedisiplinan sebagai anggota ICT. Sasaran kelas 10 dan 11. Keterangan terlaksana. Jenis kegiatan menyediakan jasa pelatihan komputer untuk siswa SMA Nambone. Tujuan menambah pengetahuan siswa. Sasaran seluruh siswa SMA Nambone. Keterangan tidak terlaksana. Demikian laporan pertanggungjawaban pengurus ICT Komputer Community SMA Nambone periode tahun 2024. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan laporan pertanggungjawaban pengurus ICT Komputer Community periode tahun 2024. Apakah laporan pertanggungjawaban pengurus ICT Komputer Community SMA Nambone periode tahun 2024 tersebut dapat diterima? Sekali lagi, apakah laporan pertanggungjawaban pengurus ICT Komputer Community SMA Nambone periode tahun 2024 tersebut dapat diterima? Diterima. Terima kasih. Dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban pengurus ICT Komputer Community periode tahun 2024 berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ICT Komputer Community SMA Nambone, maka pada hari ini Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pengurus ICT Komputer Community periode tahun 2024 dinyatakan resmi sebagai purna. Acara selanjutnya, pembacaan visi dan misi serta program kerja dari masing-masing pasangan calon ketua dan wakil ketua ICT Komputer Community SMA Nambone periode tahun 2025. Kepada pasangan calon dengan nomor urut 1 Kakanda Ondro Laguna dan Andi Nurul Aulia Yusuf, disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembina Harian ICT SMA Negeri Enambone dan yang terhormat Kakanda Pengurus ICT periode tahun 2024, rekan-rekan dan adik-adik yang sempat hadir dan saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai calon ketua dan wakil ketua umum periode tahun 2025 dalam rangka membacakan visi, misi, dan program kerja kami sebagai calon ketua umum periode tahun 2025. Visi: menjadikan ICT sebagai pusat pengembangan literasi digital dan inovasi teknologi informasi yang mampu memberdayakan siswa menjadi generasi yang kompeten dan kreatif dalam bidang teknologi komputer. Adapun visi kami diantaranya yaitu 1. Mengajak teman-teman untuk belajar komputer dengan cara yang menyenangkan seperti membuat website atau aplikasi sederhana. 2. Membuat kegiatan yang membantu siswa mengenal teknologi komputer lebih dekat. Misalnya mengadakan workshop, lomba desain atau sharing session dengan praktisi IT. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang teknologi komputer. Yang keempat, mendorong inovasi dan kreativitas melalui proyek-proyek teknologi yang menantang, membantu siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah dengan solusi teknologi. Yang kelima dan yang terakhir adalah menjadikan ICT sebagai wadah yang inspiratif di era yang serba digital saat ini. Selanjutnya kami akan membacakan program kerja kami sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum ICT Computer Community periode tahun 2025. 1. Melaksanakan rapat pengurus dalam rangka memastikan semua anggota pengurus selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua, sharing dalam pertemuan pertama dengan anggota dan pengurus dalam rangka menjalin silaturahmi antara anggota dan pengurus agar hubungan antara keduanya semakin dekat. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi materi Microsoft Office yaitu Word, PowerPoint, dan Excel dengan rangka untuk menguji pemahaman dan penguasaan materi Microsoft Office. Yang ketiga, kegiatan buka bersama dalam rangka menjalin silaturahmi dengan berbuka puasa bersama di bulan suci Ramadan. Yang kelima, berbagi takjil dengan masyarakat sekitaran Palat Tae dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap sesama serta mempererat hubungan dengan masyarakat. Yang keenam, melakukan pelatihan desain grafis menggunakan Canva dalam rangka mengajarkan peserta untuk memahami dan menerapkan prinsip dasar desain serta komunikasi visual. Yang ketujuh, melaksanakan lomba desain poster menggunakan Canva dalam rangka mengembangkan kemampuan anggota dalam menciptakan desain yang unik dan menarik dalam bentuk perlombaan desain poster. Yang kedelapan, bakso seluruh anggota ICT di area sekitaran lab, komputer, dan studio dalam rangka menumbuhkan rasa peduli dengan lingkungan melalui pembersihan lingkungan di area sekitaran lab, komputer, dan studio.
Yang kesembilan, melaksanakan literasi Al-Quran dalam rangka mendorong anggota untuk membiasakan diri membaca Al-Quran secara rutin setiap kali sebelum latihan. Yang kesepuluh, melaksanakan kegiatan persami dalam rangka mempererat tali silaturahmi antara pengurus dan anggota. Yang ke-11 atau yang terakhir, melaksanakan lomba membuat kop surat dalam rangka melatih pemahaman anggota dalam penggunaan Word melalui lomba kop surat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan visi dan misi serta program kerja yang disampaikan oleh pasangan calon dengan nomor urut 1. Selanjutnya, kepada pasangan calon dengan nomor urut 2, Kakanda Ayatul Pratama dan Rara Desti, disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Pembina Harian ICT SMAN Nambone, yang kami hormati pengurus ICT periode tahun 2024 dan teman-teman dan adik-adik yang sempat hadir pada malam ini dalam rangka pemilihan Ketua ICT periode tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan visi misi dan program kerja yang akan saya laksanakan jika saya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua ICT SMAN Nambone periode tahun 2025. Visi: mewujudkan generasi yang cerdas, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab serta berintegritas dan berkarakter dalam bidang informasi, komunikasi, dan teknologi yang mendukung literasi, jasmani, rohani, dan mental. Adapun misi kami yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan anggota ICT dalam mengoperasikan perangkat teknologi, mengakses informasi dan memanfaatkan internet secara bijak. Yang kedua, yaitu menanamkan nilai-nilai etika dan moral dalam penggunaan teknologi untuk menciptakan anggota ICT yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yaitu melatih kemampuan berpikir kritis dan pengelolaan emosi melalui berbagai tantangan teknologi dan kerja tim. Program kerja yang pertama, pelatihan dasar dan evaluasi aplikasi Microsoft Office seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Kelas desain grafis dan multimedia, pelatihan penggunaan aplikasi pengeditan sederhana seperti Canva dan Photoshop, workshop penggunaan internet, menghindari hoax, bullying, dan ancaman digital lainnya. Mengajarkan anggota ICT untuk mengenal aplikasi AI atau platform AI lainnya untuk membantu belajar seperti ChatGPT, Grammarly, Perplexity, dan AI lainnya. Yang kelima yaitu diskusi tentang bagaimana menggunakan teknologi untuk tujuan positif seperti membuat konten edukasi. Yang keenam, mengadakan kultum setiap setelah sholat asar sehingga terbentuk siswa yang berakhlak mulia dan memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu membuat video atau infografis yang membuat pesan moral atau rohani. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan visi dan misi serta program kerja yang disampaikan oleh pasangan calon dengan nomor urut 2. Selanjutnya, kami persilakan kepada semua partisipan kegiatan ini untuk memberikan tanggapan, masukan, dan ataupun pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon. Saya berikan kesempatan pertama kepada dua penanya masing-masing dari Kakanda Pengurus Demisioner periode tahun 2024. Silakan.
membuat Anda merasa layak untuk menjadi ketua dibanding kandidat lain? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan pertama dari Kakanda Pengurus Demisioner periode tahun 2024. Selanjutnya pertanyaan kedua dari kakak-kakak. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana cara Anda memotivasi anggota untuk aktif berpartisipasi dalam program kerja? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada 4 penanya dari peserta, masing-masing 2 penanya dari rekan-rekan kelas 10 dan 2 penanya dari Kakanda kelas 11. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bagaimana cara Anda memastikan semua anggota merasa didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya penanya kedua dari kakak-kakak kelas 11. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah berikan untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua dan wakil ICT, yaitu bagaimana cara Anda menghadapi perbedaan pendapat antar sesama anggota ICT. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya 2 penanya dari rekan-rekan kelas 10. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya, bagaimana Anda akan mengelola waktu antara tanggung jawab sebagai ketua dan wakil ketua dengan tugas lainnya? Terima kasih. Pertanyaan kedua dari rekan-rekan kelas 10. Silahkan diacungkan tangannya. Baik, jika sudah tidak ada, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada 1 penanya dari rekan-rekan panitia. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari panitia pemilihan ketua dan wakil ketua
ICT Komputer Community SMA Negeri Enambone periode 2025. Adapun pertanyaan saya, bagaimana bentuk tanggung jawab Anda jika ada program kerja yang tidak berjalan dengan baik? Itulah pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas seluruh pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 1, kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai nomor kandidat 01 untuk memberikan pertanyaan kepada nomor urut 02. Pertanyaan saya, dalam organisasi ICT Komputer Community ini kerap kali menghadapi masalah komunikasi antara pengurus dan anggota. Pertanyaannya adalah, apa strategi Anda untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam organisasi ini? Terima kasih. Ya, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2, kami berikan kesempatan untuk memberikan sebuah pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kandidat 01. Tadi ada program kerja tentang membagikan takjil kepada masyarakat. Uang atau dana yang dipakai dari mana? Baik, pertanyaan pertama untuk paslon nomor urut 1, yaitu bagaimana cara Anda menghadapi perbedaan pendapat antar anggota? Sekali lagi, bagaimana cara Anda menghadapi perbedaan pendapat antar anggota? Kesempatan pertama kepada paslon nomor urut 1. Dengan ini disilahkan. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana pendapat saya dalam menghadapi perbedaan pendapat. Jadi dalam menghadapi perbedaan pendapat, tentu saya akan mendengarkan apa yang akan mereka sampaikan terlebih dahulu, dan saya akan mendengarkan apa yang mereka sampaikan dan tetap menghargai apa yang akan mereka berikan kepada saya, dan jika perlu saya akan membuat sebuah diskusi yang akan membuat keputusan yang dapat diterima oleh setiap pihak yang bersangkutan. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Kesempatan kedua kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Dengan ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang pertama saya lakukan yaitu mendengarkan semua pendapat dengan objektif dan tanpa memihak. Kemudian setelah mendengarkan semua pendapat tersebut, kita akan berdiskusi atau bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik dan agar anggota merasa didengarkan dan keputusan diambil secara adil. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban tersebut sudah dapat diterima dan Baik, jawaban tersebut diterima. Terima kasih jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat Anda merasa layak untuk menjadi ketua dibanding kandidat lain? Apa yang membuat Anda merasa layak untuk menjadi ketua dibanding kandidat lain? Kita berikan kesempatan pertama kepada pasangan calon nomor urut 2. Dengan ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin belum memiliki pengalaman formal sebagai ketua, namun saya memiliki tekad untuk belajar dan berkembang. Saya juga memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan tim dan memiliki komunikasi yang baik dan dapat memanajemen waktu. Oleh karena itu, saya merasa layak menjadi ketua dibanding dengan kandidat lain. Kesempatan kedua kepada pasangan calon nomor urut 1. Dengan ini disilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Yaitu pertanyaannya, apa yang membuat saya merasa layak menjadi ketua dibanding dengan kandidat yang lain? Jawabannya cukup simpel, yaitu saya memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Kemampuan untuk mendengarkan dan memotivasi orang lain. Di samping itu, saya juga pernah menjadi wakil ketua OSIS pada saat saya masih pada jenjang SMP. Dan menurut saya hal tersebut menjadi salah satu penunjang saya menjadi calon ketua yang baik dibandingkan dengan kandidat yang lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada
penanya, apakah jawaban tersebut sudah jelas atau masih perlu dijelaskan secara rinci? Baik, terima kasih atas jawaban dari kedua calon. Jawaban tersebut saya terima. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Anda memotivasi anggota untuk aktif berpartisipasi dalam program kerja? Sekali lagi, bagaimana cara Anda memotivasi anggota untuk aktif berpartisipasi dalam program kerja? Kita berikan kesempatan kepada calon wakil ketua dari pasangan calon nomor urut 1. Dengan ini disilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, yaitu bagaimana cara kami memotivasi anggota untuk aktif berpartisipasi dalam program kerja. Kami akan menciptakan lingkungan yang positif, memberi penghargaan untuk kontribusi anggota dan memberi kesempatan bagi mereka untuk mengemukakan ide-ide kreatif. Kami akan memastikan setiap anggota merasa dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja dengan memberikan peran dan yang sesuai dengan minat dan kemampuan yang masing-masing. Kami berharap mereka merasa lebih termotivasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Kesempatan kedua kita berikan kepada calon wakil ketua dari pasangan calon nomor urut 2. Dengan ini disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan tadi yaitu bagaimana cara kami memotivasi anggota untuk aktif berpartisipasi dalam program kerja, yaitu kami akan memberikan apresiasi terhadap kontribusi anggota, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan memberikan tanggung jawab sesuai minat dan kemampuan masing-masing anggota sehingga mereka lebih termotivasi dan berkontribusi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Kita kembalikan lagi kepada penanya, apakah jawabannya sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawaban dari kedua kandidat. Menurut saya jawaban dari kedua kandidat sudah jelas. Terima kasih. Oke, karena jawabannya sudah jelas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda akan mengelola waktu antara tanggung jawab sebagai ketua dan wakil ketua dengan tugas lainnya? Sekali lagi, bagaimana Anda akan mengelola waktu antara tanggung jawab sebagai ketua dan wakil ketua dengan tugas lainnya? Kita berikan kesempatan pertama kepada pasangan calon nomor urut 2. Dengan ini disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan tadi yaitu bagaimana Anda akan mengelola waktu antara tanggung jawab ketua dan wakil ketua dalam waktu luang dengan tugas lainnya.
Kami akan membuat jadwal prioritas yang terorganisir dan membagi waktu secara efektif antara tugas kepemimpinan dan tanggung jawab pribadi. Dengan manajemen waktu yang baik, kami dapat dengan memaksimalkan menjalankan tugas atau tantangan yang akan dihadapi nantinya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Kita berikan kesempatan kedua kepada pasangan calon dengan nomor urut 1. Dengan ini disilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, yaitu bagaimana cara kami akan mengelola waktu antara tanggung jawab sebagai ketua dan wakil ketua dengan tugas lainnya. Kami akan membuat jadwal yang jelas dan mengutamakan prioritas. Kami akan membagi waktu secara efisien antara tugas-tugas yang ada dengan memperhatikan pentingnya komunikasi yang baik antara ketua, wakil ketua, dan anggota tim lainnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya dari pasangan calon nomor urut 1. Kita kembalikan lagi kepada penanya. Apakah jawabannya sudah jelas atau masih ingin diperjelas dengan rinci? Baik, terima kasih atas jawaban dari kedua kandidat. Jawaban sudah saya terima. Saya kembalikan ke moderator. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Anda memastikan semua anggota merasa didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Sekali lagi, bagaimana cara Anda memastikan semua anggota merasa didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Kita berikan kesempatan pertama kepada pasangan calon nomor urut 1. Dengan ini disilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana cara kami memastikan semua anggota merasa didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Yaitu kami akan membuat ruang diskusi, di mana ruang diskusi ini dapat menciptakan hasil dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para anggota, dan kami akan memberikan kebebasan kepada setiap anggota untuk memberikan pendapat-pendapat mereka. Dan jika perlu, kami akan membuat ruang diskusi ini senyaman mungkin untuk mereka agar setiap perbedaan pendapat atau pendapat-pendapat mereka dapat diterima dan dihargai dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Kita berikan kesempatan kedua kepada pasangan calon nomor urut 2. Dengan ini disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara Anda memastikan semua anggota merasa diikutsertakan dalam pengambilan keputusan? Kami akan membuka ruang diskusi rutin, di mana setiap anggota dapat menyampaikan ide atau pendapatnya. Kami juga akan memastikan semua suara yang dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan akhir agar semua anggota dihargai dan dihormati. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya dari pasangan calon nomor urut 2. Kita kembalikan lagi kepada penanya. Apakah jawabannya sudah dirasa cukup jelas atau masih ingin dijelaskan secara rinci? Baik, terima kasih atas jawaban dari kedua kandidat. Jawaban tersebut saya terima.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang Anda lakukan jika ada salah satu anggota ICT yang melanggar peraturan? Sekali lagi, apa yang Anda lakukan jika ada salah satu anggota ICT yang melanggar peraturan? Kita berikan kesempatan kepada calon wakil ketua dari pasangan calon nomor urut 2. Dengan ini disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana tindakan jika ada salah satu anggota tim yang melanggar peraturan? Kami akan menegur anggota tersebut secara pribadi terlebih dahulu untuk memahami alasan dibalik pelanggaran. Jika situasi itu terus berlanjut, kami akan mengambil langkah yang tegas sesuai peraturan yang disepakati bersama untuk menjaga disiplin tim. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Kita berikan kesempatan kedua kepada calon wakil ketua dari pasangan calon nomor urut 1. Dengan ini disilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, yaitu bagaimana cara kami, apa yang kami lakukan jika ada salah satu anggota yang melanggar peraturan. Kami akan menghadapi masalah ini dengan cara yang bijak. Terlebih dahulu, kami mencari tahu penyebab pelanggaran dan memberikan kesempatan bagi anggota tersebut untuk menjelaskan. Setelah itu, kami akan memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kita kembalikan lagi kepada penanya. Apakah jawaban tersebut sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban dari kedua kandidat saya terima. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan jawaban dari pertanyaan masing-masing pasangan calon nomor urut 1 dengan nomor urut 2. Pertanyaan dari pasangan calon dengan nomor urut 1 kepada pasangan calon dengan nomor urut 2, yaitu, dalam organisasi ICT Komputer Community ini, kita kerap kali menghadapi masalah komunikasi antar pengurus dan anggota. Apa strategi Anda untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam organisasi ini? Terima kasih, silahkan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 1. Hal yang akan saya lakukan yaitu meningkatkan komunikasi non-formal seperti mengadakan persami, outbound atau sesi akrab lainnya untuk meningkatkan sesi komunikasi dan koordinasi antara pengurus dan anggota. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari paslon nomor urut 2 kepada pasangan calon nomor urut 1, yaitu dalam program kerja yang dipaparkan tadi oleh pasangan calon nomor urut 1, yaitu mengenai berbagi takjil dengan masyarakat sekitar. Pertanyaannya, uang atau dana yang dipakai bersumber dari mana? Terima kasih. Dengan ini disilahkan.
Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi uang yang akan digunakan untuk melakukan pembagian takjil di area sekitaran Palaktae adalah diantaranya yaitu sumbangan anggota organisasi. Anggota organisasi ICT Computer Community dapat memberikan dana secara sukarela. Mereka dapat memberikan uang secara sukarela, yaitu sesuai kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya adalah penggalangan dana. Penggalangan dana ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya yaitu seperti bazar atau kegiatan lainnya yang dapat memberikan atau menghasilkan dana yang akan kemudian dibelikan untuk bahan takjil. Namun yang paling penting adalah seperti yang dikatakan oleh Bapak Pembina Harian ICT tadi, yaitu sekarang secara langsung uang iuran tidak lagi ditagih secara pengorangan, tetapi menggunakan dana BOS. Jadi kita tinggal menggunakan dana yang sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Baik, itulah tadi pemaparan visi dan misi serta program kerja calon ketua dan wakil ketua ICT Computer Community SMAN Anambone. Seluruh rangkaian kegiatan laporan pertanggungjawaban pengurus ICT Computer Community periode tahun 2024 dan pemaparan visi dan misi serta program kerja dari masing-masing calon ketua dan wakil ketua ICT Computer Community periode tahun 2025 telah selesai. Acara selanjutnya adalah pemilihan ketua dan wakil ketua ICT Computer Community periode tahun 2025 secara langsung, umum, bebas, dan rahasia dengan mekanisme voting. Kepada rekan-rekan panitia untuk mempersiapkan acara puncak kita pada malam hari ini.